warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yani Andini di semester genap ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menyampaikan bahwa kita harus masih menjaga kesehatan kita karena masih dalam kondisi COVID-19. Maka dari itu jangan lupa menggunakan masker dan mencuci tangan. Baiklah, maka dari itu pertemuan kedua kita ini kita akan memasuki materi tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem? Nah, ekosistem itu suatu lingkungan yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos, yaitu rumah atau tempat hidup, sedangkan logos artinya adalah ilmu pengetahuan. Nah, lalu di sini ada komponen penyusun ekosistem yang berdasarkan sifatnya, yaitu ada individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, di sini ada individu. Dari bahasa Latin individuum, yang berarti tidak dapat dibagi. Individu berarti satu organisme, contohnya seperti seekor monyet atau seekor panda, harimau, dan yang lainnya. Lalu ada populasi. Populasi ini sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Contohnya mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Nah, selanjutnya itu ada komunitas. Apa sih itu komunitas? Nah, komunitas itu adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya seperti di dalam hutan. Di dalam hutan tersebut ada rumput, serangga, rusa, harimau, burung, dan hewan-hewan yang lainnya yang hidup di hutan. Nah, kemudian ada ekosistem. Ekosistem ini adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, yaitu biotik dan abiotik. Terdapat dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang alami yaitu sungai, laut, sedangkan yang buatan itu ada waduk dan sawah. Nah, dari komponen biotik tadi terdapat produsen, konsumen, dekomposer. Nah, Produsen ini makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanannya sendiri, atau sering disebut autotrof. Autotrof dibagi menjadi dua, yaitu fotoautotrof dan chemoautotrof. Nah, lalu ada konsumen. Konsumen ini makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, tetapi menggunakan bahan yang dihasilkan oleh produsen atau dari konsumen lain yang menjadi mangsanya. Konsumen disebut juga heterotrof, yaitu organisme yang bergantung pada organisme lain untuk memperoleh makanannya. Golongan konsumen terdiri atas manusia dan hewan, ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, coba Ananda perhatikan di piramida di 3 tingkatan yang membedakan konsumen. Yang tingkat pertama itu adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Nah, tingkat kedua itu konsumen yang memakan tingkat pertama. Yang tingkat ketiga yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat kedua, dan seterusnya. Nah, di sini ada detritivor, yaitu organisme heterotrof yang memakan bahan organik berupa sampah atau serasah yang disebut detritus. Misal sampah atau kotoran menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Dengan adanya detritrof akan mempermudah kerja dekomposer. Nah, contohnya itu ada lipan, ada cacing, siput, dan teripang. Nah, di sini ada dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer ini menguraikan zat-zat yang terkandung dalam sampah dan sisa-sisa yang telah mati menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya itu ada bakteri dan jamur yang sering kita jumpai di lingkungan hidup kita. Nah, selanjutnya itu ada abiotik. Abiotik ini ada tanah, air, sinar matahari, dan bongkahan es. Yang mana abiotik ini mendukung dalam aktivitas dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, yang terakhir ada biosfer. Biosfer ini yaitu kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi.
atau lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup termasuk kita, yaitu manusia. Nah, bagaimana Anda semua? Semoga saja Anda semua paham apa yang Ibu jelaskan, dan silakan kalian mengerjakan tugas yang Ibu berikan di classroom. Terima kasih. Wassalam.